يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah Masjid Al-Istiqomah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya pada kesempatan berbahagia di malam hari ini setelah kita laksanakan salat maghrib berjamaah, lantas kemudian sejenak kita sambil menunggu waktu isya dengan kita bertalabil ilmi syar'i sebagai bentuk usaha dan upaya nyata yang kita lakukan memastikan kembali bahwasannya dalam kita menjalankan agama telah sesuai dengan Alkitab wa Sunnah. Itulah tujuan menuntut ilmu agama, memastikan kembali bagaimana kita menjalankan agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tentu tidak kalah pentingnya kita pastikan pemahaman kita, pengamalan kita dan pengamalan kita terhadap Alkitab wa Sunnah itu sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah, dengan pemahaman sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan banyak isyarat agar kita semua dalam menjalankan agama, agar kita semua orientasi agamanya itu mengikuti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, pada suatu malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya di bawah langit malam itu yang begitu cerah dan bintang-bintang gemerlap begitu banyak. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nujumu amanatul lis-sama." Wa idza dhahabatin nujum atalis samai ma tu'at wa ana amanatul li ashabi fa idza dhahabtu atali ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatul li ummati fa idza dhahabu ata li ummati ma yu'adun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bintang-bintang malam itu malam yang cerah dan bintang yang banyak bergemerlap. Dan Nabi mengatakan bahwa bintang-bintang ini merupakan pengaman, bentuk pengamanan terhadap langit, kata Nabi SAW. Karena memang begitulah Allah menciptakan bintang sebagai bentuk pengamanan terhadap wilayah yang ada di langit. Apabila telah hilang bintang, maka merupakan tanda akan tegaknya hari kiamat. Atama tu'adu, bahwa akan datang apa yang telah Allah janjikan pada langit. Dan aku, kata Nabi, adalah pengaman bagi para sahabatku. Dan apabila aku telah tiada,
akan datang kepada para sahabatku apa yang telah dijanjikan oleh Allah atas mereka, fitnah dan lain sebagainya, huru-hara dan demikian seterusnya. Dan sahabatku, kata Nabi, adalah pengaman bagi umatku, kata. Sahabatku adalah pengaman bagi umatku. Dan apabila telah pergi meninggal dunia para sahabatku, maka akan datang pada umatku apa yang telah Allah janjikan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian isyarat yang Nabi lempar kepada kita semua. Untuk dalam beragama, kita pastikan orientasi kita dalam beragama adalah seperti layaknya bintang terhadap langit, sahabat terhadap umat ini, kata Nabi SAW. Nabi memperumpamakan sahabat seperti halnya, memperumpamakan sahabatnya seperti halnya bintang di langit. Coba kita perhatikan malam, ketika tanpa bintang, langit itu nampak tidak begitu indah. Tapi begitu ada bintang dan gemerlap banyak jumlahnya, langit itu begitu indah. Begitulah Allah menciptakan bintang dengan beberapa fungsinya. Untuk langit, Allah sebutkan di dalam kitabnya surat Al-Mulk, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami telah jadikan hiasan bagi langit bintang. Bintang itu Allah jadikan sebagai bentuk hiasan terhadap langit. Dan fungsi yang kedua, rujuman lisyayatin, sebagai alat pelempar setan yang bergerilya mencari berita langit, mencuri berita langit. Allah sehingga kita mendengar istilah bintang jatuh. Hakikatnya bintang itu tidak jatuh, tapi bintang itu dilemparkan kepada para syaitan yang hendak mencuri berita langit. Maka bintang sebagai alat pelemparnya, rujuman lisyayatin. Dan fungsi yang ketiga disebutkan dalam surat An-Nahl, Allah mengatakan wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang itulah kemudian mereka mendapatkan petunjuk. Orang-orang di masa lalu, apakah pelaut, apakah mereka yang melakukan pengembaraan di malam hari, bintang adalah penunjuk arahnya sebelum ditemukan kompas, apalagi sebelum ditemukan GPS. Maka bintang adalah penunjuk arah bagi para pelaut, nelayan. Mereka bisa menentukan arah mana utara, mana timur di saat nggak terlihat daratan, semua hitam ujungnya. Maka penunjuk arahnya adalah bintang. Mereka nggak akan tersesat. Mereka tahu mana bintang utara, mana bintang timur. Disitulah arah timur, disitulah arah utara. Demikian seterusnya. Begitulah hendaknya sahabat Nabi dalam kita menjalankan agama seperti halnya bintang. Mereka sebagai penghias. Mereka memang hiasan umat ini. Umat ini tanpa ada pendahulunya para sahabat, nggak ada yang indah dari umat ini. Sebab para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sempurna, Pak, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Sahabat Nabi, mereka adalah orang yang paling sempurna memahami dan mengamalkan Al-Quran. Mereka itu kan representasi ya Islam yang sejati. Dan itu terbukti dengan ucapan Nabi SAW, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasiku. Baik dalam hal apa? Baik dalam hal pemahaman, baik dalam hal pengamalan. Sehingga sahabat dikatakan sebaik-baik generasi, karena memang sempurna sudah pemahaman mereka terhadap agama. Dengan hidupnya Nabi di tengah mereka, menjadikan bagaimana pemahaman dan pengamalan mereka begitu sempurna, langsung di bawah pengawasan dan bimbingan Nabi SAW. Maka mereka sebagai penghias umat ini. Dan kemudian yang kedua, mereka sebagai rujuman lisyayatin, pelempar syubhat, pemikiran, pandangan, pendapat sesat yang hari ini merebak di tengah-tengah umat. Maka mereka ibarat pelempar. Kalau bintang sebagai alat pelempar syaitan, sahabat adalah alat pelempar syubhat.
Makanya kata Imam Al-Barbahari, jika kalian mendengar atau menyaksikan seseorang berbicara tentang agama, jangan langsung ditolak dan jangan langsung diterima. Ditimbang dulu omongannya. Begitu nggak para sahabat berpendapat? Begitu nggak para sahabat memahami? Begitu nggak para sahabat mengamalkan? Hendaknya dijadikan sebagai timbangan. Jangan langsung ditolak dan juga jangan langsung ditelan. Akan tetapi ditimbang dulu. Persis begitu nggak para sahabat berpendapat dalam hal itu? Jika tidak, kita tinggalkan. Begitulah fungsi para sahabat sebagai pelempar syubhat, kerancuan berpikir dan kesesatan pendapat. Manusia yang hari ini mendasari pendapat dan pemikiran mereka banyak dengan hawa nafsu. Sampai-sampai orang sekelas Imam Syafi'i, ini mujtahid murni, dia telah memahami agama ini sampai pada puncaknya, mengatakan bahwa pendapatnya para sahabat itu lebih terpuji bagi kita dan lebih layak untuk didengar ketimbang pendapat kita orang, kata Imam Syafi'i. Padahal beliau statusnya adalah mujtahid murni, Pak. Kalau kita kan kadang menyebut diri kita mujtahid, tapi kan mujtahid abal-abal, Pak. Mujtahid karbitan, merasa dirinya dengan sedikit pemahaman atas agama, dia merasa dirinya beristihad. Imam Syafi'i mujtahid murni. Kalau kita abal-abal, ya, memaksakan diri beristihad dengan keterbatasan ilmu yang ada. Ini kan yang disebut dengan abal-abal, maksain diri. Tidak berusaha baginya untuk bertanya. Jauh lebih baik bagi orang seperti kita, Pak, bertanya, jangan beristihad. Bertanya dengan orang yang lebih paham. Nah, orang sekelas Imam Syafi'i pun menyatakan pendapatnya para sahabat jauh lebih layak untuk diikuti daripada pendapat kita orang, kata Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga, para sahabat adalah petunjuk, pemandu jalan. Saat kita menghadapi permasalahan dalam agama, perselisihan pendapat sahabat, ini merupakan pemandu bagi setiap orang. Cobalah kita lihat bagaimana dahulu bahkan Abdullah bin Abbas, beliau tidak segan untuk berselisih pendapat dengan pendapatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala. Para sahabat adalah orang yang paling fanatik dengan kitab Allah dan sunnah Nabi, sehingga dengan itu kemudian mereka layak untuk menjadi pemandu kita dalam agama. Sahabat dengan itu menjadi layak bagi kita untuk menjadi pemandu kita dalam beragama, karena mereka orang yang paling fanatik dengan Al-Quran dan Sunnah. Suatu ketika Abdullah bin Abbas berselisih pendapat dengan pendapatnya Abu Bakar dan Umar, orang yang jauh lebih senior. Mungkin selisih umur Abu Bakar dengan Abdullah bin Abbas mungkin bisa lebih dari 30 tahun, Pak. Dan tentu siapa yang tidak mengenal fadilahnya Abu Bakar, siapa yang tidak mengenal fadilahnya Umar. Akan tetapi Abdullah bin Abbas dalam permasalahan haji tamattu, haji wadahnya Nabi, para sahabat berselisih, itu Nabi waktu haji wada itu hajinya ifrad atau haji tamattu. Tamattu ini kan haji yang diawali dengan umrah dulu, Pak. Itu hajinya Nabi, satu-satunya hajinya Nabi, haji wada, haji perpisahan pertama dan sekaligus perpisahan. Apakah itu haji ifrad atau tamattu? Abu Bakar dan Umar berpendapat haji ifrad, murni hanya haji saja. Akan tetapi Abdullah bin Abbas menyatakan Nabi waktu itu hajinya tamattu. Berselisihlah manusia, apakah Nabi waktu itu haji ifrad atau tamattu? Kata Abdullah bin Abbas, Nabi waktu itu berhaji tamattu. Orang-orang mengatakan, loh, Abu Bakar dan Umar berpendapat itu haji ifrad. Kata Abdullah bin Abbas, hampir saja Allah turunkan batu dari langit. Saya bilang qala Rasulullah, antum bilang qala Abu Bakar dan Umar. Kata Abdullah bin Abbas, saya bilang qala Rasulullah, Anda katakan qala Abu Bakar dan Umar. Begitulah bagaimana fanatiknya sahabat.
terhadap kitab dan sunnah. Mereka tidak peduli berselisih pendapat bahkan dengan seniornya. Jika pendapatnya dibangun di atas qala Allah dan qala Rasulullah, mereka orang yang paling fanatik. Ini menjadikan sahabat yang paling layak menjadi pemandu kita dalam menjalankan agama. Segala sesuatu yang tidak kita pahami, yang kita perselisihkan dari agama, coba kita lihat bagaimana sahabat memahaminya. Coba kita lihat bagaimana sahabat mengamalkannya. Begitulah seharusnya. Begitulah Nabi SAW mengarahkan, mengisyaratkan kepada kita. Sebab kita saksikan hari ini kaum muslimin menjalankan agamanya, berorientasi dalam agama, kembali kepada kelompok masing-masing. Setiap kelompok memiliki ciri khas yang tidak terdapat dalam kelompok lainnya. Kalau saya mah begini, tradisional. Kalau itu mah begini, moderat, dan lain sebagainya. Islam itu awalnya hanya satu. Entah kenapa hari ini ada Islam kultural, ada Islam liberal. Loh, Islam kok jadi macam-macam? Islam itu awalnya cuma satu, yaitu Islamnya para sahabat. Islam yang Nabi ajarkan kepada para sahabat, diamalkan oleh para sahabat, diajarkan oleh para sahabat. Kok sekarang jadi Islam kultural, liberal, moderat, dan sebagainya? Gimana? Dan masing-masing punya ciri khas yang jauh berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Itulah para hadirin rahimani, kita pastikan pemahaman kita sesuai dengan apa yang dahulu difahami oleh sahabat Nabi SAW. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia salawatullahi wassalamuhu alaihi beserta keluarga, sahabat dan umat yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah, pada kesempatan berbahagia di malam hari ini kita akan lanjut apa yang menjadi pembahasan kita dari bab kesabaran. Dari situ Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya menghimpun sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman ibnu Surah radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafaqat awdajuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim dhahaba anhu ma yajid faqalu lahu inna nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadz billahi minasy syaithanir rajim. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Sulaiman bin Surah radhiyallahu anhu yang bercerita pada kita semua, suatu hari beliau sedang duduk bersama Nabi. Lantas kemudian ada seorang atau ada dua orang yang sedang terlibat percekcokan. Ada dua orang sahabat Nabi, karena memang sahabatnya seperti layaknya manusia, seperti halnya kita, Pak. Cuma bedanya mereka jika dinasehati seketika mereka sadar diri. Bedanya itu saja. Ya, selebihnya kehidupan mereka seperti halnya kehidupan kita hari ini. Yang tengkar ada, ya, yang debat ada, begitulah kehidupan mereka. Cuma yang menjadi mereka lebih baik, mereka jika dinasehati segera seketika mereka kembali. Itu aja bedanya. Disebutkan bahwa ada dua orang yang terlibat cekcok di antara mereka. Sebab percekcokan itu kemudian sampai memerah salah satu dari wajah mereka berdua, bahkan sampai menongol nampak di sini urat nadinya. Orang kalau emosi dan marah kan begitu, Pak, yang tampak. Wajahnya memerah, urat-uratnya menonjol. Terjadi tensi yang meningkat, intonasi suara yang meninggi. Begitulah ketika seseorang berselisih dan tengkar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat itu kemudian Nabi bersabda, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Entah mungkin enggak
sadar mereka berdua Nabi sedang ada di dekat itu. Mungkin kalau tahu ada Nabi, ya mungkin agak gak enak hati, ya tengkar di depan Nabi. Allahu a'lamu bishawab. Yang penting waktu itu Nabi ada dan Nabi berkata, la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Kata Nabi SAW, sesungguhnya saya akan beritahu sebuah kalimat, kata Nabi, saya akan beritahu sebuah kalimat, kalau itu diucapkan maka akan hilang apa yang sekarang kalian rasakan, kemarahan, amarah, emosi. Yang apabila kalimat ini diucapkan maka akan hilang amarahnya, maka akan hilang emosinya. Lau qalaha a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajid. Kata Nabi, kalau seseorang sedang marah, ya, dan kemudian dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka akan pergilah kemarahan tersebut. Amarah tersebut maka akan hilang. Dengan seseorang berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena memang secara umum kemarahan itu dipicu. Secara umum kemarahan itu salah satu bentuk dari andil perbuatan syaitan. Pada dasarnya kemarahan itu berawal dari syaitan. Jadi jika kita marah, maka sadarlah kemarahan kita ini dikipasin sama setan supaya lanjut kemarahannya, supaya memuncak kemarahannya. Oleh karenanya setelah seseorang marah, biasanya setelah itu dia menyesalinya. Sebab terkadang orang marah, dia nggak tahu apa yang diucapkannya, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Berapa banyak seorang suami dalam keadaan marah yang tidak terkendali, dia mengucapkan kalimat yang kemudian dia menyesalinya. Karena dia marah, dia mentalak istrinya. Setelah itu dia menyesal. Dan sudah terhitung 1 talak. Dia hanya punya kesempatan 2 talak lagi. Hilang 1 kesempatan. Banyak suami yang kemudian menyesal setelah itu. Karena apa? Dia tidak mampu mengendalikan amarahnya, sehingga terucaplah kalimat yang terkadang kemudian dia sesalinya. Atau terkadang dia memukul dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kemarahan salah satu dari bentuk perbuatan syaitan. Itu mengapa kita dianjurkan, diperintah oleh Nabi, jika dalam keadaan marah maka mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kata Nabi, maka akan hilang kemarahannya. Faqala lahu inna Nabi SAW qala ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari hadis Nabi SAW di atas, maka bisa kita ambil satu pelajaran yang penting menjadi pemandu dalam kehidupan kita, bahwa di situ nampak Nabi SAW memiliki peranan yang begitu besar di tengah-tengah para sahabatnya. Salah satunya Nabi orang yang paling banyak menasihati para sahabatnya. Di mana ketika itu peristiwa terjadi di hadapan Nabi dan Nabi seketika menasihatinya. Dan Nabi seketika menasihatinya. Jadi secara langsung, apakah itu perbuatan mungkar dan yang lain sebagainya, maka Nabi senantiasa selalu hadir menasihati para sahabatnya. Dan kemudian bahwa kemarahan hakikatnya adalah godaan dari syaitan. Jadi jangan kemudian kita larut dalam kemarahan, artinya kita larut dalam perbuatan syaitan. Dan syaitan paling suka, dan mereka merasa prestasi tertinggi syaitan ketika mereka mampu memisahkan antara suami dan istri. Disebutkan dalam hadis
Jadi bala tentaranya iblis setiap hari buat laporan kepada iblis. Kamu udah ngerjain apa saja? Saya sudah mengerjakan ini dan itu. Biasa buat iblis. Tapi begitu ada tentaranya yang laporan, dia berhasil memisahkan antara suami dan istri, dia dapat apresiasi dari iblis. Artinya prestasi syaitan yang paling tinggi adalah ketika mampu memisahkan antara suami dan istri. Dengan cara apa? Dengan berbagai cara. Salah satunya adalah yakni pasin orang yang sedang marah, agar dia terus merasa nyaman ketika dia marah. Nah, ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah. Hendaknya ketika kita marah, ya, apalagi dalam urusan dunia, ya, marah dalam urusan agama terpuji. Ada perkara yang dilanggar di dalam rumah, misalkan kita marah, itu amarah yang terpuji. Kita lihat barangkali istri yang tidak menutup aurat, anak perempuan tidak menutup aurat, dia marah, kemarahan itu terpuji. Jangan ta'awuz, Pak. Kemudian dia menunggu istri dan anak perempuannya marah, auzubillah itu terpuji marahnya. Bila perlu sering-sering marahnya. Dan gak perlu minta perlindungan kepada Allah. Yang kita diperintahkan meminta perlindungan kalau marahnya dalam urusan dunia. Kemarahan dalam urusan dunia itu tidak terpuji, itu tercela. Karena berapa banyak perkara yang bisa diselesaikan tanpa dengan emosi, ya, tanpa dengan emosi, ya. Bisa diselesaikan. Dan bahkan berapa banyak perkara sederhana nggak selesai jika dia selesaikan dengan amarah. Padahal sesuatu yang simpel, sesuatu yang sederhana, tapi nggak selesai, bahkan menjadi rumit, menjadi ruwet karena dia selesaikan dengan emosi. Tapi berapa banyak perkara-perkara besar dia bisa selesaikan dengan ketenangan pikiran. Sebab orang kalau marah secara umum pikirannya kan nggak tenang. Karena ketika seseorang emosi dan marah, ya, itu ada hormon yang dilepas pemicu stres. Buktinya apa? Orang kalau marah terkadang nafasnya tersengal-sengal, ya, kemudian kadang jika sampai puncaknya pening kepalanya, ya, tanda darahnya naik. Ya, jadi ketika terjadi metabolisme di dalam tubuh, ketika seseorang marah, maka tubuh itu melepas hormon stres. Itulah yang menyebabkan kadang mahnya naik, ya, kemudian tensi darahnya tinggi, pening kepala, kemudian jantung deg-degan, itu udah tanda. Dan memang berapa banyak penyakit yang muncul di dalam tubuh ya karena sifat pemarah. Contohnya orang yang kena jantungan, orang yang gampang marah itu potensi kena stroke-nya tinggi, makanya. Potensi kena stroke-nya tinggi. Makanya Nabi SAW ketika datang seseorang yang Nabi tahu ini orang tipikalnya gampang marah, dia datang kepada Nabi meminta nasihat. Ya Rasulullah, nasihati saya. Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan marah Anda jangan jadi orang yang pemarah. Itu nasihat Nabi SAW. Dan memang terbukti secara medis, orang yang gampang marah potensi dia kena stroke, darah tinggi, ya, serangan jantung dan lain sebagainya jauh lebih berpotensi daripada seorang yang penyabar. Orang yang penyabar Pak jauh lebih tenang cara berpikirnya. Dia berpikir jauh lebih tenang. Ya. Dan kemudian yaitu darah tidak terpompa dengan cepat. Orang yang sabar seperti itu. Ya. Dan lebih, ya, dia berpikir lebih sehat. Ya. Jadi begitulah yang terjadi. Kemudian hadis yang kedua dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamati hatta yukhayyirahu min al-huril 'ain ma syaa. Hadis rawahu Abu Dawud, Tirmidzi, dan dikatakan hadisnya hasan. Hadis yang kedua dari sahabat Mu'adz bin Anas. Pernah Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mampu mengendalikan amarahnya,
amarahnya mulai naik, dia kendalikan. Wa huwa qadirun ala an yunfidah, padahal dia mampu untuk meluapkan amarahnya. Yang berbuat salah bawahan kan mampu bagi seorang atasan meluapkan amarahnya. Dia mampu gebrak meja, dia mampu lempar gelas. Yang berbuat salah bawahannya. Atau seorang bapak terhadap anaknya, dia mampu meluapkan amarahnya, sebab dia sadar dan tahu orang yang dimarahinya tidak akan berbuat sesuatu pada dirinya. Nah, orang yang seperti ini, ketika dia mampu meluapkan, menumpahkan seluruh amarahnya, tapi kemudian dia menahannya, dia berusaha susah payah mengendalikannya, kan gak gampang. Ketika kita mampu marah, ketika kita mampu meluapkan amarah, kemudian kita tahan. Kita bisa saja marah dan orang yang kita marahi tidak berdaya, dan orang yang kita marahi ketakutan, gemetaran. Dia bisa melakukan itu, tapi tidak dia lakukan. Dan itu bukan perkara sederhana. Kalau kita mampu mengendalikan amarah di hadapan orang yang lebih tinggi kedudukannya, itu memang lumrah. Alhamdulillah, saat Anda mampu mengendalikan amarah ketika atasan Anda berbuat salah. Ya iya apa? Yang berbuat salah atasan antum. Yang tuh pasti bisa mengendalikan, karena tuh nggak berdaya untuk marah di hadapannya. Maka bukan itu yang dimaksud dalam hadis. Seseorang yang memang pada dasarnya tidak mampu meluapkan amarahnya, ya karena dia berhadapan dengan atasannya, berhadapan dengan jenderal, tapi jenderal terhadap kopral dia tidak marah, padahal dia bisa meluapkan amarahnya, tapi dia kendalikan. Ini yang nggak mudah, Pak. Kalau kopral menahan amarahnya terhadap jenderal, ya ini mudah, Pak. Otomatis Pak sudah. Memang seharusnya antum nggak boleh marah sama jenderal. Kalau antum marah keterlaluan, dan antum celaka nanti kalau marah sama jenderal. Nah, Nabi berkata ini tentang orang yang mampu meluapkan amarahnya, namun dia bisa mengendalikannya, bisa menahannya. Tentu dengan susah payah, Pak. Mau gebrak meja nggak jadi, nggak sampai, kan? Nggak gampang, Pak ya. Ingat langsung, nggak sampai tangannya ke meja. Mau memaki baru ngomong ingat dia. Nggak mudah, Pak. Karena memang sulitnya kondisi itu, maka Allah berikan apresiasi yang demikian besar bagi orang yang mampu melakukannya. Pertama, karena sulitnya mengendalikan amarah saat seseorang mampu meluapkan, Allah beri apresiasi, penghargaan tinggi. Kata Nabi SAW, da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Allah sebut-sebut namanya, Pak, di depan malaikat. Dan Allah sebut namanya di ketinggian langit. Itu kan sebuah penghormatan, Pak ya. Ketika nama kita disebut-sebut di hadapan tamu terhormat, dan yang menyebutnya adalah orang yang terhormat, bahkan disebutkan di tengah majelis terhormat, tentu sebuah apresiasi yang begitu luar biasa. Nama kita disebut di radar Bogor aja udah seneng, Pak. Baca koran kagak sengaja, oh disebut nama saya di radar Bogor, itu udah seneng bener, Pak. Padahal orang juga kagak baca juga. Ya, orang baca koran kan dilihat apa sih inti dari beritanya. Dia nggak ngeh sama nama dia yang tertulis di sana. Baru disebut radar Bogor udah seneng, Pak. Dibuat clipping tuh, digunting sama dia, dibuat clipping. Oh, namanya pernah tersebut di radar Bogor. Padahal baru radar Bogor, Pak. Belum surat kabar tenar yang ada di
ya tanah air. Begitulah bagaimana seseorang bangga dan senang ketika disebut-sebut namanya. Bagaimana jika namanya disebut oleh Allah, pencipta alam semesta, di hadapan makhluknya yang mulia malaikat, dan disebut-sebut namanya di ketinggian langit yang mulia. Itu sebuah apresiasi. Mungkin barangkali sebenarnya berpikir, ya apa hebatnya disebut-sebut namanya? Hebat, Pak. Tadi kita bilang disebut di radar Bogor nama kita tertulis, padahal orang nggak pada baca aja kita udah luar biasa senangnya. Bagaimana jika disebut-sebut namanya oleh Allah? Dari sekian banyak makhluk kok, nama kita disebut. Ya. Bagaimana perasaan kita? Nama kita disebut oleh kepala negara di antara 280 juta rakyat Indonesia, Pak. Disebut nama kita dari 280 juta rakyat Indonesia. Padahal itu kepala negara nyebutnya aja nggak sengaja, Pak. Kepleset lidah, kesebutlah nama kita. Udah seneng ya, Masya Allah. Padahal begitu ditanya kepala negara, emang tadi saya nyebut ya? Sampai dia nggak sadar. Tapi sudah senang, Pak. Bagaimana jika yang menyebut-nyebutnya adalah Allah dengan sengaja? Ya, dengan sengaja Allah menyebutnya sebagai bentuk penghargaan, penghormatan pada seorang hamba yang mampu mengendalikan amarah yang sulit dikendalikan saat dia mampu meluapkannya. Bukan hanya Allah menyebut-nyebut namanya, Allah pun memberikan pilihan padanya, bidadari-bidadari di surga yang dia kehendaki, kata Nabi. Itu sudah disediakan sekian banyak bidadari, kamu pilih mana yang paling kamu suka, kata Nabi SAW. Begitulah bagaimana penghargaan yang Allah berikan kepada orang yang mampu mengendalikan amarah, yang kita tahu bukan hal yang mudah. Mengendalikan amarah saat mampu meluapkan bukan perkara mudah. Nggak banyak orang yang mampu. Kalau banyak yang mampu melakukannya, nggak segede ini biasanya, Pak. Itu apresiasi, itu penghargaan, nggak sebesar itu. Kalau kebanyakan orang bisa melakukannya, karena memang faktanya tidak banyak orang yang bisa melakukan mengendalikan amarah saat dia mampu meluapkannya. Kemudian hadis yang ketiga dan merupakan barangkali yang terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Datang kepada Nabi seorang laki-laki yang dia meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang datang dan minta nasihat, maka kewajiban kita memberikan nasihat padanya. Karena di antara hak seorang muslim atas muslim lainnya, jika dia minta nasihat, ya kita berikan apa yang kita ketahui. Berikan nasihat. Bahkan nasihat Nabi sangat sederhana, Pak. Nggak panjang lebar, Nabi menyebutkan dalil dari Al-Quran sekian ayat, hadis sekian. Enggak. Dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, wasiatkan padaku, nasihatkan aku. Cuma sebuah kalimat Nabi katakan, la taghdab. La taghdab, la taghdab. Janganlah engkau marah, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Pak, itu kan nasihat yang sangat singkat. Artinya jika orang datang kepada kita hendak meminta nasihat, nggak usah maksain diri. Wah, ini paling nggak minimal ini dalilnya kudu 5 disampaikan. Paling nggak dari Al-Quran 3, dari hadis 2. Namanya maksain diri. Udah, jika dia memang minta kepada kita pandangan dan nasihat, kita sampaikan. Ya. Sekiranya nasihat yang memang kita ketahui, Pak. Apabila kita tidak tahu, ya kita sampaikan kepadanya kira-kira orang yang bisa memberikan nasihat terhadap permasalahan yang dihadapinya. Kan begitu. Dia menghadapi permasalahan kemelut dalam rumah tangga. Ditanya,
sampai masuk dalam permasalahan perceraian. Dia nggak ngerti, jangan maksain diri. Antum kalau mau jawaban yang lebih presisi, antum coba tanya kepada si fulan atau si ustaz fulan. Begitu. Jadi jangan kita memaksakan diri untuk menasihati seseorang sesuatu yang kita sendiri tidak mengetahuinya. Lihatlah bagaimana simpelnya Nabi memberikan nasihat kepada seseorang hanya dengan sebuah kalimat, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Dan orang itu langsung paham, ya, bahwasannya memang dia tipikal orang yang pemarah, yang dikit-dikit mudah sekali terpicu amarahnya. Ya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait dengan tadi isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'adzah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya Ushulus Salasah. Isti'adzah salah satu bentuk ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'adzah, permohonan perlindungan artinya. Jadi begitu kita mengatakan a'udzubillah, artinya kita minta perlindungan kepada Allah. Dan tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah memohon perlindungan. Akan tetapi para hadirin, tentunya isti'adzah ada beberapa macam bentuknya. Tidak mutlak, dia terlarang jika dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tergantung, perlu dirinci. Ya, bahwa isti'adzah itu ada 4 bentuknya. Yang pertama al-isti'adzatu billah, yang memohon perlindungan kepada Allah. Nah, inilah yang tadi kita sedang sebutkan. Yang kedua isti'adzah bi sifatillah. Pertama kita memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua jenisnya memohon perlindungan kepada sifat-sifat Allah. Seperti ucapan kalau kita masuk atau melintas di tempat yang sekiranya rawan, Pak, ya. Apakah itu gangguan binatang yang berbahaya atau barangkali orang-orang jahat. Kita lewat di sebuah tempat yang sangat rawan, maka Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa kita masuk di dalam rumah yang mungkin lama tidak ditempati oleh binatang-binatang berbisa atau mungkin memang makhluk-makhluk jahat, maka kita dianjurkan oleh Nabi, diajarkan untuk kita memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ini yang disebut dengan memohon perlindungan kepada sifat-sifat Allah. Di dalam zikir pagi dan sore kan juga ada. A'udzu bi 'azamatika an uhtala min tahti. Ya Allah, aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah. Keagungan, sifat azamah itu sifat Allah. Aku berlindung kepada keagunganmu ya Allah dari disambar dari bawah. Berlindung dari disambar dari bawah. Itu yang namanya isti'adzah bi sifatillah, dan itu boleh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tadi disebutkan bahwa isti'adzah merupakan salah satu bentuk ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Akan tetapi isti'adzah memohon perlindungan ada beberapa bentuknya yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan, bahkan mengandung kesyirikan. Tadi yang pertama isti'adzah kepada Allah tentulah boleh, karena itulah syariatnya. Yang kedua isti'adzah dengan sifat-sifatnya. Yang ketiga al-isti'adzatu bil ahya'i wal amwat. Ya, ghairul qadirina wal hadirina 'alal aud. Yang ketiga ini yang enggak boleh. Kita memohon perlindungan kepada orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup tuh orang nggak ada di tempat. Bagaimana dia memohon perlindungan dari sesuatu sedangkan orang itu ada di Surabaya?
nggak mungkin dia berikan perlindungan. Ya. Kecuali biasanya itu dilakukan orang-orang yang dianggap punya ilmu supranatural. Tenang, meski dia di Surabaya, nggak apa-apa minta perlindungan kita di Bogor. Karena ada unsur keyakinan seperti itu, maka ini tidak dibolehkan. Jadi kalau kita minta perlindungan kepada seseorang, orang itu memang ada. Dan jenis perlindungan yang kita minta memang bisa diberikan. Perlindungannya adalah memang bisa dilakukan. Misal kita berada di bawah hujan yang sangat deras, kita minta sama fulan, saya tolong dong minta perlindungan, misalkan ke rumahnya lah, bisa dilakukan dan orangnya ada. Misal kita minta perlindungan, ada misalkan ancaman begal, dia diikuti oleh begal, dia kemudian mendatangi misalkan pos polisi, yang memang bisa menjadi tempat berlindung. Maka begitu kita minta perlindungan agar kita aman dari ancaman begal, ya ini dibolehkan, Pak. Tidak termasuk syirik. Kecuali kita meminta perlindungan kepada orang yang masih hidup atau yang meninggal dunia, orangnya tidak ada di tempat, dan orang yang secara umum nggak mungkin jenis perlindungan ini diberikan oleh manusia. Atau orang minta perlindungan kepada orang yang sudah mati, yang dianggap dia wali, orang soleh dan lain sebagainya. Dan tentu apalagi tidak mampu dia berikan perlindungan, maka yang ini termasuk syirik. Seperti orang-orang Arab jahiliyah dahulu punya kebiasaan yang mirip dengan masyarakat kita. Allah sebutkan dalam surat Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Orang-orang Arab jahiliyah dahulu punya tradisi, kalau mereka melintas di sebuah lembah yang kelihatan angker, sebelum mereka melintas, mereka di situ menyebut-nyebut nama jin yang diyakini dia penguasanya. Kalau di kita biasanya orang mengatakan Mbah, permisi Mbah, padahal nggak ada orang sama sekali, Pak. Kalau di situ ada kakek-kakek atau nenek-nenek bilang Mbah, permisi Mbah, itu sopan namanya. Tapi ini kebun, hutan, nggak ada manusia, nggak ada kakek-kakek. Kalau di kebiasaan tradisi masyarakat kita begitu. Orang Arab jahiliyah juga punya tradisi yang sama, Pak. Makanya kita bilang sama tradisinya. Dulu orang-orang Arab kalau lewat di lembah yang kelihatan angker, mereka permisi dulu sama kepala suku setan yang diyakini dia paling kuat di situ. Supaya apa? Supaya nggak diganggu sama setan-setan yang kroco. Udah dilindungi sama ini loh, kepala suku, jangan macam-macam ngeganggu. Ya. Karena begitulah orang di lembah itu kadang ada yang manggil namanya, padahal dia sendirian. Ada yang ngeganggu. Nah, begitulah yang mereka lakukan. Dan Allah sebutkan dalam surat Jin fenomena itu. Apa kata Allah? Fazaduhum rahaqa. Malah justru menambah dosa. Ya. Malah makin sesat orang. Jadi tidak dibenarkan seseorang meminta perlindungan kepada yang gak ada. Dan yang gak bisa dilakukan, perlindungan itu gak bisa diberikan. Nah, yang seperti ini kategorinya syirik. Jadi kalau ada tradisi orang, kalau lewat Mbak permisi Mbak, itu syirik. Dan dia termasuk musyrik, ya, melakukan kesyirikan. Nah, itu nggak boleh. Nah, yang boleh, ini bagian yang keempat, apabila dia minta perlindungan kepada orang atau tempat yang memang memungkinkan perlindungan itu diberikan, maka boleh. Apakah itu orang, apakah itu tempat, atau apapun itu yang memang bisa berikan perlindungan. Misalkan dengan alat rompi anti peluru yang memang mampu menahan terjangan peluru, ya, tapi jenis kalibernya tertentu, Pak, ya. Ada juga yang sudah pakai rompi anti peluru ya tembus juga. Tapi secara umum yang namanya rompi anti peluru bisa menahan peluru, Pak.
bisa menahan peluru. Maka dia mencari perlindungan dengan alat itu, ya boleh, itu namanya isti'adzah juga. Bentuk perlindungan, mencari perlindungan yang dibolehkan. Seperti tadi contoh pos polisi, dia diikuti oleh sekelompok begal yang memang misalkan pos polisi secara umum, ya begal mikir-mikir Pak, secara umum memungkinkan dia lebih aman jika dia masuk ke dalam pos polisi tersebut. Akan tetapi apakah itu menjamin? Ternyata kan enggak juga. Tapi secara umum dia bisa lebih aman. Ya. Ini yang membuntuti dia begalnya 20. Sedangkan polisi yang berjaga di pos sendirian, polisi lalu lintas pula lagi nggak bawa pistol. Ya dia masuk di situ, ya tetap aja Pak digelar begal, senjatanya sajamnya lengkap gitu kan. Habis juga kan. Artinya peluang dia lebih aman itu ada, meskipun tidak menjaminnya 100%. Nah, mencari perlindungan kepada hal-hal semacam ini itu dibolehkan, nggak termasuk syirik. Tidak termasuk syirik. Jadi kalau ditanya, ya maka perlu dirinci jawabannya. Ya, minta perlindungan itu bagaimana hukumnya? Kita tidak memutlakkan haram, karena perlu dirinci. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh apa? Yang boleh bagaimana? Ini seperti hadis Nabi SAW ketika beliau berbicara tentang fitnah, tentang huru-hara, ya, tentang konflik, ya, yang waktu itu terjadi di tengah sahabat Nabi SAW pada perang Jamal atau perang Siffin. Di situ Nabi SAW "Faman lahu ibilun falyalhaq bi ibilih." Kata Nabi SAW ketika terjadi fitnah seperti itu yang Nabi gambarkan, barang siapa di antara kalian punya ontak, kata Nabi, maka selamatkanlah diri kalian dengan ontak itu. Maksudnya hindari perselisihan itu, hindari peperangan itu dengan kalian menyelamatkan diri, berlindung dengan ontak kalian. Maksudnya pergi menjauh. Ya, itu kan sama. Ya, seseorang meminta perlindungan tapi dengan cara seperti itu. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu terkait dengan rincian isti'adzah. Kemudian ada beberapa hadis yang tadi kita telah bahas untuk kita mampu menahan amarah. Lantas bagaimana atau apa kiat yang bisa kita lakukan mampu mengendalikan amarah? Apa saja sebab yang apabila kita lakukan mampu meredam, membantu diri kita untuk mengendalikan amarah? Yang pertama adalah dengan isti'adzah. Itu langkah pertama yang sangat membantu ketika kita berada di tengah amarah. Isti'adzah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi yang pertama. Kemudian apabila seseorang marah, kata Nabi SAW, diam itu sangat membantu mengendalikan amarah. Makanya kata Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau salah seorang di antara kalian sedang marah, maka solusi menghentikan amarah itu diam. Tep langsung. Sebab orang kalau masih terus ngomong, terkadang makin memuncak amarahnya. Orang yang dimarahi juga nggak terima dengan ucapannya. Dia membalas dengan ucapan yang sama kasarnya dengan yang dia ucapkan. Terus Pak, nggak akan berakhir amarahnya. Jadi kunci mengendalikan amarah, kata Nabi, diam. Karena dengan diam terhindar dia dari ucapan-ucapan kotor, dari ucapan yang kemudian bisa dia sesali di kemudian hari. Dengan diam, ya, maka selesailah amarahnya, maka akan berkurang. Selama dia ngomong terus, orang kalau lagi amarah, ngomong terus setengah jam, 1 jam, kuat, dan dia makin emosi. Begitulah secara umum yang dirasakan oleh manusia. Kalau dia terus ngomong, maka makin emosi. Kemudian yang ketiga, yang mampu mengendalikan, meredam kemarahan seseorang, merubah posisi. Kata Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Kata Nabi, kalau salah seorang di antara kalian sedang marah-marah, posisinya berdiri, coba duduk, kata Nabi.
Karena orang yang duduk jauh lebih rileks daripada orang yang berdiri. Setidaknya rileksnya bisa meredam amarahnya ketimbang dia berdiri, Pak. Kalau berdiri begini, Pak, ya. Itu biasanya memicu dia makin marah. Tapi kalau udah duduk kan nggak mungkin gini, Pak. Udah duduk, dia udah duduk. Dan itu dia lebih rileks hatinya dengan duduk ketimbang dia berdiri. Ya, ini ada psikologinya, Pak, ya. Dipelajari orang-orang psikologi, ternyata memang sangat berpengaruh. Ya, orang yang marah dalam keadaan berdiri, ya, itu jauh lebih besar tingkat kemarahannya ketimbang orang yang dalam keadaan duduk. Sama-sama marah, tapi mungkin kalau ada alat ukur parameter tingkat kemarahan itu beda, Pak. Tingkat kemarahan orang dalam posisi berdiri itu jauh lebih tinggi daripada tingkat kemarahan orang yang sedang duduk. Karena orang duduk itu jauh lebih rileks daripada orang yang berdiri. Dan kata Nabi, "Fa'idza dzahaba anhul ghadab wa ila falyattajid." Maka kata Nabi, dengan duduk akan hilang amarahnya. Kalau nggak hilang juga, tiduran, kata Nabi. Masa tiduran masih ngomel juga? Kalau tiduran masih ngomel juga, ya ini memang orang udah melampaui batas, Pak. Secara umum orang kalau udah tiduran berkurang ngomelnya, Pak. Biasanya begitu. Kita bisa coba aja di rumah kita penelitian, marah-marah gitu kan, duduk marah juga, tiduran, ya keterlaluan kalau masih marah juga kan. Karena secara umum energinya, ya kalau udah tiduran itu kan energi berkurang, Pak. Normalnya kan begitu. Kalau dia udah tiduran masih juga marah-marah, ya nggak normal. Ya, apalagi udah ngorok masih marah juga, makin nggak normal itu, Pak. Mimpinya aja marah-marah nih orang, gimana meleknya? Tidurnya marah-marah, gimana meleknya? Nggak normal itu, Pak. Kalau dia normal, maka dia bisa merasakan perbedaan. Marah dalam keadaan berdiri, marah dalam keadaan duduk, dan marah dalam keadaan tiduran. Nah, itu beberapa tips kiat bagaimana mengendalikan amarah, yang tentu salah satu dari tabiat manusia. Kan dia setiap manusia wajar dia marah. Sahabat aja marah, maka di depan Nabi. Ya. Bukan berarti ya kita menghindari marah, bukan berarti nggak marah sama sekali. Ya ada saat marah. Namanya manusia, ya, namanya juga manusia. Akan tetapi hendaknya jika dia marah, kendalikan, karena dengan mengendalikan amarah menjadi sebab, ya, menjadi sebab karunia Allah berikan padanya, disebut-sebut namanya. Ya. Coba kalau dia nggak pernah marah, Pak, bisa nggak dia menahan marah? Marah aja nggak pernah, gimana nahan marah? Kalau nggak pernah nahan marah, berarti kan nggak dapat tadi janji apresiasi, Pak, ya, disebut-sebut nama, suruh milih bidadari yang paling cakep, yang paling dia sukai. Maka ketika seseorang marah, dikendalikan, mengendalikannya menjadi sebab dia mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali yang bisa disebutkan, yang bisa kita jelaskan, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Jika ada pertanyaan, barangkali silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Anda nggak tahu apakah sudah pernah sebelumnya ya terkait dengan perbedaan antara tahdok dan al-qois. Iya, perbedaan. Perbedaan antara al-qois dengan tahdok itu perbedaannya apa, Ustaz? Kan disebutkan di Ali Imran sampai 34 kan juga ada tentang amarah gitu, tapi disebutnya dengan al-qois gitu. Iya, pertanyaannya adalah apa perbedaan? Secara makna sama, ya. Secara makna, ghadab itu marah, seperti dalam hadis Nabi, la taghdab, jangan engkau marah. Ghaizun itu juga marah. Ghaizun itu juga marah. Nah, pertanyaannya, apa perbedaan antara marah yang ini dengan marah yang itu? Gitu, Pak, ya. Ya mungkin nanti saya akan jawab, untuk tidak saat ini, Pak, ya. Saat ini saya tidak bisa hadirkan jawaban. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya saya akan jawab. Tolong diingatkan perbedaan antara ghadab dan ghaiz, karena sama-sama secara bahasa artinya marah. Namun apa perbedaan antara keduanya?
Allahu a'lam bishawab. Yang lain bahkan baik, tidak ada. Baik, kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.